koordinasi dulu gitu. Jadi kasih jalan loh. Hah? Iya. Mas. Iya. Lumayan. Mundur. Iya, mundur. Sore ya, mungkin ada yang bisa disampaikan. Di jalan. Iya. Di luar ya. Di luar sana aja kita bisa ngomongnya nggak sih? Gimana Om? Paris gimana Om? Bentar. Ya. Ini masih duplik. Ya, masih duplik. Ya kita tunggu putusan. Saya tadi sudah menyampaikan ke beberapa rekan, intinya saya menghargai sebagai Muslim, saya percaya kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sebagai warga negara Indonesia saya percaya negeri ini adalah negara yang memiliki hukum yang jelas dan pasti buat warga negaranya, terutama warga negara yang baik. Saya membayar pajak yang baik. Menerima dan kemudian juga dari sisi saya sebagai terdakwa, saya percaya kepada proses hukum yang sedang berlangsung. Saya percaya kepada Kajari, saya percaya kepada penasihat hukum, saya percaya kepada majelis persidangan. Ya, tinggal saya ikhlas ya. Saya sudah sampai pada tahap ikhlas bahwa apapun yang terbaik, walaupun harapan saya tentunya kalau saya diberi peluang untuk bisa melanjutkan rehabilitasi tentu saja ya itu harapan saya, tapi apapun hukumannya saya tetap ikhlas menerima. Saya menganggap bahwa masa hukuman yang akan saya jalani ini adalah merupakan kesempatan dan peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya untuk introspeksi, untuk memperbaiki diri hingga bisa kembali lagi ke masyarakat, kembali ke pelukan keluarga, kembali ke aktivitas dengan lebih menjadi manusia yang insya Allah lebih baik. Itu aja sih. Yang lainnya kita ikuti aja di sini. Kalaupun nanti hasilnya tidak rehabilitasi, siap menjalankan. Saya siap menjalani. Dalam arti kata yang penting sebetulnya adalah gini. Saya menerima segala hukuman asalkan memang hukuman itu sesuai faktanya. Gitu ya. Intinya itu ya. Faktanya gitu. Kalau misalnya memang faktanya sesuai faktanya ditetapkan hukuman yang bagaimana oke gitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan secara pribadi ya. Sebagai warga negara kadang-kadang saya bingung. Kadang-kadang sebagai warga negara saya bingung kepada kebijakan-kebijakan hukum pelaksanaan pelaksanaan undang-undang hukum ini kok berbeda-beda ya, artinya institusi yang sama misalnya gitu bisa menerapkan proses hukum yang berbeda gitu. Yang saya maksud adalah ketika di kasus 2018 saya dengan kasus yang persis sama gitu, tapi oleh Polres Jakarta Utara dikondisikan 127, kemudian tidak ditahan, ikut program rehabilitasi yang sangat membantu saya gitu ya. Sampai persidangannya pun juga persidangan undang-undang narkotika, bukan persidangan pidana. Kok bisa berbeda gitu? Satu institusi loh, ya kepolisian gitu. Satu Polres Utara, satu Polres Selatan. Kok Polres Selatan jadi yang sekarang ini bisa berbeda gitu untuk kasus yang sama. Jadi kadang-kadang sih cuma itu aja. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, gimana sih negara ini menerapkan hukum gitu loh. Itu aja. Ya, tapi sekali lagi saya sih percayalah ya, segalanya adalah hal yang baik. Hanya timbul pertanyaan-pertanyaan saya sebagai warga negara bahwa bagaimana bisa penerapan hukum kok berbeda-beda gitu. Pada satu institusi gitu, kepolisian gitu misalnya, kejaksaan gitu misalnya ya, sampai pengadilan negeri gitu, kok bisa berbeda gitu. Padahal kasus sama gitu. Oke, Itu aja Om. sih. Terima kasih, Ya. Om.